والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam kajian mengenai apa? Sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai mana kajian terakhir? Apa hubungannya sama sirah? Kita membahas mengenai apa? Ibrahim. Nah, mengunjungi siapa? Anaknya Ismail sebanyak berapa? 2 kali dan tidak ketemu dengan anaknya. Ketemu dengan apa? Istrinya. Pertemuan yang pertama ketika istri ditanya mengenai keadaan anaknya, dia senantiasa mengeluh. Keadaannya susah, kehidupannya berat, kesehariannya mereka sukar, penuh dengan keluhan. Sehingga sang ayah memberikan wasiat, kalau datang suamimu berikan pesan kepada dia untuk mengubah apa? Palang pintunya, kiasan untuk kaum wanita. Kemudian kunjungan yang berikutnya ternyata juga qadarullah tidak mendapatkan Ismail, karena memang hobinya Ismail ini berburu, sering keluar. Nah, dan Ismail sudah menikah 2 kalinya sesuai dengan pesan ayah. Yang pertama sudah dicerai. Nah, sehingga ditanya oleh Ibrahim, dan wanita yang kedua ini senantiasa qanaah, merasakan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang enak, nyaman, walaupun kondisi mereka fakir miskin. Sehingga Ibrahim berpesan kepada sang menantu, kalau suamimu datang sampaikan untuk menetapkan apa? Palang pintunya. Di sini ada soal. Kalau seandainya orang tua kita nggak senang sama mantu, nyuruh anaknya untuk apa? Nyeraikan istrinya. Gimana hukumnya ini? Kita ikuti orang tua atau kita abaikan perintah mereka? Jawabannya apa? Diikuti. Jawabannya ikhwani hafizakumullah. Kita boleh mengikuti keinginan ayah atau ibu untuk menceraikan istri apabila jika memiliki apa? Hujah yang benar. Apa alasannya? Ini bukan main-main. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, beliau pernah ditanya mengenai keadaan seorang laki-laki punya istri, bahkan punya anak dari istri tersebut. Dan sang ibu enggak senang dengan mantunya, mengisyaratkan kepada sang anak untuk dilepas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berfatwa, "Fala yahil an yutalliq zawjatahu liqauli ummihi." Tidak boleh untuk mencerai apa? Istri karena mengikuti ucapan ibunya, walaupun memang berbakti ini apa hukumnya? Wajib. Kata beliau, "Walaysa tatliqu zaujah min birril Dan menceraikan istri itu bukan termasuk berbakti, nggak ada hubungan. Bahkan ini juga pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Al-Mubajjal.
Imam yang keempat dalam mazhab fikih. Ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Aba Abdillah," kunyahnya Imam Ahmad, "Inna abi," sesungguhnya ayahku. Kalau Syekhul Islam tadi ditanya mengenai apa? Ibunya yang gak senang sama mantu. Ini sekarang Imam Ahmad ditanya, "Inna abi," sesungguhnya bapakku. "Amarani bi an utallik zaujati," maksa, memerintahkan aku untuk menceraikan istri. Kata beliau, "Fala tutallikha." Kalau begitu jangan kau ceraikan dia. Kata lelaki tersebut, "Alaysa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Abdullah ibn Umar bi an yutallik imra'atahu kama amara bidzalika Abu?" Wahai Imam Ahmad, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya karena permintaan sang ayah? Dan ini hadisnya sahih. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, "Kanat tahti imra'atun kuntu uhibbuha." Dulu aku punya istri dan aku sangat cinta sekali dengan istriku. Memiliki paras yang cantik, menawan, enak dipandang. Aku suka dengan dia. Wa kana abi yakrahuha. Dan Umar ibn al-Khattab membencinya. Faqala li talliqha. Umar berkata kepadaku, "Lepaskan istrimu." Fa'abait. Aku menolak. Aku enggak mau. Enggak aku ikuti. Siapa ini? Sahabat Umar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Umar enggak mau apa? Nurut. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Sehingga Umar ibn al-Khattab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu perkara anaknya. Aku perintahkan kepada Abdullah untuk menceraikan istrinya, dia enggak mau. Kata Abdullah ibn Umar, "Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliqha." Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluhannya, "Ayahku memerintahkan kepadaku, lepaskan istrimu." Maka Abdullah ibn Umar melepaskan istrinya, menceraikan istrinya karena mengikuti petunjuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Maka lelaki tadi berkata kepada Imam Ahmad ketika berfatwa, "Jangan kau ceraikan istrimu." Kata lelaki tadi berkata, "Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk apa? Menceraikan istrinya karena permintaan sang ayah." Apa kata Imam Ahmad? "Hal kana abuka mithlu Umar?" Apakah bapakmu seperti Umar bin Khattab? Kalau bapak kita, Pak Ijo, Pak Bagus, Pak Selamet, Pak Suyitno, Pak siapa lagi? Nah, ya sama dengan siapa? Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab yang selalu menimbang sesuatu dengan mafsadah dan maslahat sampai diberikan gelar dengan Al-Faruq, sang pembeda yang membedakan antara al-haq wal batil. Ketika memerintahkan kepada sang anak, Umar sudah menghitung, ini perempuan gak benar, gak baik buat putranya. Ditimbang dari sisi apa? Agama. Oh, jangankan manusia, setan saja kalau melihat Umar dalam satu gang, dia cari gang yang lain. Gak mau ketemu dengan sahabat ini ridwanullah alaihim ajma'in wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, "Hal kana abuka mithlu Umar?" Apakah bapakmu seperti Umar ibn al-Khattab? Maka dikembalikan kepada hukum asalnya bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh tergesa-gesa karena permintaan ayah atau ibu, kecuali kalau sudah melihat bahwasannya wanita ini senantiasa ngajari anaknya nggak benar,
Apalagi ngajari anak untuk apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ada apa enggak ada? Hah? Banyak. Dapat wanita setelah nikah orang tuanya enggak pernah dijenguk. Dan ini banyak sekali, ikhwani hafizakumullah. Nah, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim Al-Khalil. Suatu ketika ra'a fil manam, Ibrahim ini bermimpi, dan mimpinya Nabi itu merupakan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk dilaksanakan. Annahu yadhbah ibnahu qurbanan lillah. Menyembelih putranya untuk dijadikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi itu terjadi beberapa kali, sehingga terpaksa dengan berat hati Ibrahim berjalan dari negeri Syam menuju ke kota apa? Makkah, untuk menemui anak satu-satunya. Subhanallah, pada saat itu bertemu dengan Ismail dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia rasakan. Dan kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan seluruhnya dalam surat As-Saffat sampai ayat 113. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan mereka, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, saya telah melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih engkau. Ismail tahu bapaknya seorang nabi. Fanzur madza tara. Fikirkan. Coba kau lihat bagaimana pendapat. Ibrahim tidak serta-merta, dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada anaknya. Dan Ismail merupakan waladun saleh. Dia tidak mau mematahkan hati ayahnya. Dengan penuh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jangan ragu, jangan mundur, lakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Berarti dua kejadian gak ketemu, kejadian ini apa? Ketemu. Karena Ibrahim datang ke kota Makkah sebanyak 4 kali. Ini yang ketemu. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan, kerjakan apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan insyaallah aku menjadi orang-orang yang bersabar. Mereka pun sepakat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Ibrahim meletakkan Ismail di atas pelipisnya, sudah berbaring, wa biyadihi sikin, di tangan Ibrahim sudah ada pisau. Anak tunggal sekian puluh tahun mendambakan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di masa tua. Kemudian diperintahkan untuk apa? Menyembelih putranya. Wa biyadihi sikin, di tangan Ibrahim ada pisau. Wa nadainahu an ya Ibrahim, kita panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.
Namanya manusia, ikhwani afizakumullah. Hati merasa apa? Sedih. Enggak kuat. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat nyata. Dari istri pertama Sarah enggak dapat keturunan sampai diberi budaknya yang dinikahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kehamilan dan datangnya Ismail. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak ada air, tandus, kering kerontang, enggak ada manusia, enggak ada tumbuhan, tetap dilakukan oleh Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ketika beranjak dewasa, 2 kali enggak ketemu, sekalinya ketemu diperintahkan untuk apa? Menyembelih sang anak. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang berat. Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak goyang. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Karena taatnya Ibrahim, kemudian kami tebus anak tersebut dengan apa? Sembelihan yang besar. Ketika sampai pada ayat ini, berkata sahabat Abdullah ibn Abbas, sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibn Katsir, yang dimaksud dengan sembelihan besar pada ayat itu adalah kabsun abyad, domba yang berwarna putih, kambing biri-biri, kibas, qad ra'a fil jannah, yang mana kambing ini tumbuh besar di surga. Allah Subhanahu wa taala gantikan Ismail dengan kambing apa? Dari surga. Maka dari sinilah ikhwani afizakumullah merupakan syiar dari kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditetapkan di dalam agama kita, bahkan dijadikan hari itu sebagai apa? Hari Idul Adha, hari raya, dengan salah satu syiar Islam berupa apa? Sembelihan. Oleh sebab itu Nabi SAW menghidupkan sekali syiar kakeknya, bahkan memberikan peringatan kepada para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, man kana lahu si'atun, barang siapa yang mampu, barang siapa yang punya, walam yudahi, tapi enggak mau berkurban, kaya tapi enggak mau beli hewan ternak, punya tapi enggak mau dikeluarkan untuk menyembelih, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musalla kita. Ini peringatan dari Nabi SAW, karena ini merupakan syiar yang agung. Dikatakan oleh para ulama, ustuhibba istihbaban syadida, sangat dan sangat dianjurkan. Syiar yang amat sangat dihasung oleh Rasulullah SAW, kalau bisa dilakukan pada setiap rumah. Fala yaqrabanna musallana, yang punya tapi enggak mau menyembelih, jangan sekali-kali mendekat ke lapangan kami, ke musalla kita. Dan setiap tahun Nabi SAW menyembelih. Bahkan dalam hadis Anas, anna Nabi SAW dhaha bikabsyaini amlahain, Nabi SAW menyembelih kurban dengan 2 kibas yang berwarna putih kehitaman. Kambingnya memiliki apa? 2 warna. Aqranain, lagi bertanduk, memiliki fisik yang sangat indah. Wasamma wa kabbar, beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir bismillah wallahu akbar, wa wada'a rijlahu ala safahihima, dan meletakkan kaki beliau di antara 2 tubuh kambing tersebut.
Bahkan ikhwani afizakumullah, menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih berapa hewan? Ada yang tahu? 100 unta yang disembelih sama Nabi. La. Nabi ahsan. Ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih haji bagi yang melaksanakan ibadah tersebut untuk dibagikan kepada para fuqara di kota Makkah. Beliau menyembelih 63, bukan kambing, unta lebih sulit. Unta lebih sulit daripada apa? Daripada kambing. Kambing asal dibegal sudah apa? Sudah jatuh. Kalau unta setengah mati. Nah, dalam keadaan apa? Berdiri. Nabi SAW menyembelih 63 unta biyadihi, dengan tangannya sendiri. Baru sisanya diwakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. 37 lainnya. Artinya syiar ini dihidupkan oleh Nabi SAW, bahkan merupakan sunnah ikhwani afizakumullah. Udhiyah sembelihan itu dikerjakan pada hari pertama, itu yang lebih afdal. Fastabiqul khairat. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma nabda bihi yawmana hadha salat thumma narji' fananhar. Ketika Idul Adha, beliau mengatakan yang pertama kita lakukan pada hari ini adalah mengerjakan salat, kemudian kita kembali ke rumah, kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Dan yang melakukan perbuatan ini berarti dia telah menyesuaikan, mengikuti, menjalankan sunnahnya kita. Berarti yang menyembelih pada hari pertama mendapatkan pahala melakukan syiar dan mengikuti apa? Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kali pertama bertemunya Ibrahim dengan sang anak. Maka dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan di dalam Al-Qur'an, innaka dzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa maksud balasan pada ayat ini? Yaitu dengan lahirnya siapa? Dengan lahirnya siapa? Ishak. Jadi hamilnya Sarah setelah kejadian apa? Sembelihan. Oleh sebab itu para ulama sirah mereka menyebutkan bahwasannya jarak antara Ishak dengan Ismail berapa tahun? 13 sana. Disebutkan oleh ahli sirah jarak keduanya 13 tahun. Nah, jarak keduanya adalah 13 tahun. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua, dan ini merupakan pertemuan terakhir. Nah, setelah berjalan sekian waktu lamanya, ayah sudah sangat rindu untuk melihat sang anak. Datang ke kota Makkah, fara'a ibnahu wara'a Zamzam yabrahu nablan. Ibrahim melihat Ismail sedang duduk di dekat sumur Zamzam dan mengasah anak panah, memperuncing apa? Panahnya supaya lebih
tajam. Kenapa kau memperuncing anak panah? Hah? Karena pekerjaannya Ismail apa? Berburu hewan. Nah, pada kali terakhir melihat sang anak ini sedang apa? Mengasah anak panah. Bidauhatin tahtaha 'azimah. Yang pada saat itu dia duduk di bawah naungan pohon yang sangat lebat, qarib min Zamzam, dekat sekali dengan sumur Zamzam. Falamma ra'ahu, ketika Ismail melihat sang anak, faqama ilaihi, ketika Ismail melihat ayahnya, dia berdiri kepada beliau, fasana'a kama yasna'u al-walad liwalidihi wal walid liwaladihi. Maka Ismail pun melakukan sebagaimana yang diperbuat oleh ayah ketika bertemu dengan anaknya di waktu yang sangat lama. Begitu pula seperti anak merindu dengan sang abah, mencium, bersalaman. Kemudian Ibrahim menghabarkan kepada Ismail an yu'inahu, untuk membantunya, bima amarallahu bihi, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, apa itu? Bina al-Ka'bah, yaitu membangun Ka'bah. Nah, fi makanin murtafi'in, di satu gundukan yang lebih tinggi daripada tempat yang lain, yang gak jauh dari sumur Zamzam. Gundukan apa? Yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat yang lain di sekitar apa? Zamzam. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah menunjukkan bahwasanya tanda Ka'bah itu sudah ada berupa gundukan tersebut. Sehingga ahli sejarah mereka berbeda pendapat. Siapa yang meletakkan tanda pertama kali ini di tempat tersebut? Pendapat yang pertama mengatakan imaratul malaikah, adalah Jibril yang meletakkan tanda itu pertama kali, dan ini merupakan ucapan Al-Azraqi tanpa adanya dalil. Jibril yang ngasih alamat tersebut, tinggal dinaikkan. Pendapat yang kedua, imaratu Adam alaihi salam, dan ini yang disebutkan oleh Imamul Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah kitab beliau. Siapa yang memberikan tanda pertama kali adalah bapak kita, Adam alaihi salam. Pendapat yang ketiga mengatakan imaratu auladihi, yang memberikan tanda adalah anak-anaknya Adam, yaitu Syith ibn Adam, Shin ya Tha, Syith, anak dari Adam. Dan ini disebutkan oleh As-Suhaili. Akan tetapi Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berpendapat lam yasih khabarun anil ma'sum, enggak ada satu kabar, satu dalil, satu nas dari Nabi SAW yang menyebutkan kepada kita annahu kana mabniyan qabla Ibrahim, yang menunjukkan bahwasanya Ka'bah itu tanda atau bangunannya sudah ada sebelum Ibrahim. Enggak ada dalil sama sekali. Sehingga Ibnu Katsir merojihkan pendapat dan menguatkan bahwasanya yang pertama kali baik pondasi, dinding, bangunan Ka'bah yang meninggikan adalah siapa? Ibrahim alaihi salam. Adapun tanda tersebut ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan petunjuk kepada beliau. Fa'ata Ibrahim bil bina wa ja'a Ismail bil hijarah. Sang ayah membangun dari tanah,
jerami. Ismail yang membawakan apa? Batunya. Nah, falamma irtafa'al bina, ketika tembok sudah semakin tinggi, ja'a bihijril maqam. Ismail kemudian mendatangkan apa? Batu makom sebagai tempat untuk apa? Meletakkan kaki Nabi Ibrahim, karena butuh apa? Sesuatu yang lebih tinggi. Ini yang disebut dengan makom apa? Makom Ibrahim, pijakan kaki. Kalau kita pakai tangga. Nah, maka Ismail bawa batu besar, hijr al-maqam, yang dijadikan sebagai pijakan kaki Ibrahim ketika tembok sudah semakin tinggi. Dan keduanya berkata sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, wa idyarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika sudah meninggikan pondasi Ka'bah, keduanya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah amalan perbuatan yang kita lakukan, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Falamma faragha min bina'il Ka'bah, setelah selesai semua bangunan Ka'bah sudah meninggi, amara bi an yu'adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim diperintahkan untuk memanggil umat manusia supaya melaksanakan manasik. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Serukan kepada umat manusia untuk datang. Hajj artinya menuju. Ya'tuka rijalan, mereka akan berbondong-bondong berjalan kaki, wa ala dhamirin, ada di antara mereka mungkin yang akan menaiki unta. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari segala penjuru yang amik, dalam, maksudnya dari seluruh dunia. Nah, sehingga Ibrahim pun menyeru bi'a'la sautihi, dengan suara yang tinggi, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata, inna rabbakum bana lakum baitan fahujju, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun rumah, maka datangilah. Kata ahli sirah, fa asma'allahu nida'ahu kulla makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperdengarkan kepada seluruh makhluk panggilan Ibrahim tersebut. Fa asma'allahu kulla makhluk, ini mukjizat bagi beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala memperdengarkan seruan tersebut kepada seluruh makhluk, dan mereka menjawab apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menemui, aku mematuhi, aku mendatangi panggilan. Maka dari sinilah kemudian adanya manasik haji yang terus dilanjutkan syiar tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan memberikan jaminan melalui lisan beliau bagi umat ini, man hajja, barang siapa yang haji, walam yarfuth, tidak berkata kotor, walam yafsuk, tidak berbuat kefasikan, raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu, akan kembali seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya.
Artinya yang melakukan manasik ibadah tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu syiar Ibrahim. Ini semua di bulan apa ya ikhwan hafizakumullah? Nah, sembelihan Dzulhijjah. Nah, muktamar umat manusia tertinggi sedunia di bulan Dzulhijjah. Pada hari apa? Kapan muktamar manusia tertinggi di dunia? Pada tanggal? Pada hari Arafah. Seluruh dari penjuru dunia kaum muslimin datang untuk berkumpul demi melaksanakan prosesi puncak ibadah haji, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Yang dengan itu kaum muslimin yang tidak ada di sana disyariatkan untuk menjalankan ibadah apa? Puasa, dengan ganjaran diampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan diampuni dosa 1 tahun berikutnya. 2 kali lipat puasa apa? Asyura. Pahalanya Arafah 2 kali lipat puasa Asyura. Di bulan apa ini? Dzulhijjah. Begitu pula apa? Darah yang paling banyak ditumpahkan setiap sepanjang tahun. Fashalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah engkau kepada Tuhanmu dan sembelihlah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengannya pada hari ini, pada hari Arafah. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari ini, hari Arafah. Wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam, wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan ganjil. Apa maksud genap dan ganjil di sini? Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, yang dimaksud dengan ganjil yaitu hari Arafah, likaunihi tasi', karena hari itu berada pada tanggal 9. Ganjil atau genap? Ganjil. Wasyaf'i wal watr, genap dan ganjil. Yang genap adalah yaumun nahar, hari penyembelihan, yaitu hari Id, karena bertepatan dengan tanggal 10. Ganjil atau genap? Genap. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Boleh kita bersumpah dengan makhluk? Hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala semata. Menunjukkan 2 hal. Mulianya makhluk tersebut atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini semua terjadi. Sirah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu syiar Islam terjadi di bulan ini. Keutamaan yang lain apa? Dzulhijjah, hari muktamar, hari Arafah, hari apa lagi tadi? Ada sembelihan. Nah, Idul Adha, itu penyembelihan tentunya. Hari disempurnakannya apa? Islam. Kapan disempurnakannya Islam? Dzulhijjah. Siapa yang tahu dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamamu, nikmatku Islam, ridha agama bagi kalian. Datang seorang Yahudi kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, ayat dalam kitab kalian, "Lau nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalika al-yawma 'ida." Kalau itu turunnya bagi kami masyarakat Yahud, kita akan jadikan tanggal itu, hari itu sebagai hari Id, hari raya.
Kata Umar ibn al-Khattab, hari apa yang kalian maksud? Atau ayat apa yang kalian mau? Disebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Umar ada pada saat itu berkata, laqad arafna dzalikal yaum, sungguh aku mengetahui hari tersebut, wal makan allati nazalat fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengetahui di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat itu. Pada hari Jumat, dan beliau di mana? Berdiri di Arafah. Berarti bulan apa? Dzulhijjah. Bahkan kata Ibnu Juraij rahimahullah, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu bi 81 yauma. Setelah turunnya ayat ini 81 hari berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Enggak sampai 3 bulan. Oleh sebab itu dengan fadilah yang banyak ini ikhwani afizakumullah, kita diperintahkan untuk memperbanyak apa? Amalan yang lebih baik daripada apa? Jihad fi sabilillah. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, man ajiza anil haji fi'am, yang gak bisa haji pada tahun tersebut, apalagi di negeri kita. Haji nunggu sampai berapa sekarang di Surabaya? 20 tahun. Ini di Jakarta sudah sekian ribu orang katanya nunggu visa apa? Visa furoda, yang akhirnya mereka pulang tangan hampa. Ada yang nangis karena sudah dikarak di rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, man ajiza anil haji fi am, yang gak mampu haji pada tahun tersebut, qadira fil ashri ala amalin ya'maluhu fi baitihi. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dia mampu melakukan perbuatan di dalam rumahnya, yakunu afdal min jihadi fi sabilillah, yang itu amalan tersebut lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Kata beliau, yang mana jihad ini lebih afdal daripada apa? Yang mana jihad ini lebih afdal daripada apa? Haji. Haji amalan Islam yang paling tinggi. Darah dan harta yang dia korbankan. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau kalian gak mampu haji, beramal di bulan Dzulhijjah yang dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun, yang lebih afdal amalan pada hari-hari tersebut daripada jihad, yang mana jihad sendiri lebih apa? Afdal daripada haji. Karena ini kemuliaan di bulan ini. Kemudian setelah selesainya proses seruan kepada umat manusia, mereka berbondong-bondong melakukan manasik haji, ikhwani afizakumullah. Kemudian Ibrahim dan Ismail keduanya berdoa, yang mana doa tersebut diabadikan dalam surat Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah utus di antara mereka penduduk apa ini? Makkah. Rasulan, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada engkau ayat-ayat, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Maksud daripada doa ini sebagaimana ucapannya Al-Imamul Qurtubi, da'watu Ibrahim wa Ismail hiya da'watu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassah. Mereka berharap diutus Rasul dari kalangan mereka sendiri, keturunannya Ismail dari penduduk Makkah, dan itu merupakan doa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus.
Oleh sebab itu Nabi pernah bersabda, ana da'watu Abi Ibrahim, aku ini ada dengan dakwah doa ayahku Ibrahim, wa busyra Isa, dan kabar gembira dari Nabi Isa. Karena Nabi yang paling dekat sebelum Nabi Muhammad SAW siapa? Nabi Isa. Enggak ada periode Nabi di antara keduanya. Aku dengan doanya ayahku dan kabar gembira daripada Isa alaihissalam. Maka dari sini ikhwani afizakumullah, dengan pernikahan Ismail kepada suku Jurhum yang datang dari negeri Yaman, lahirlah 12 anak laki-laki. Bahkan Muhammad ibn Ishaq yang memiliki kitab sirah menyebutkan 12 nama itu secara urut. Di antara anak-anak yang pertama adalah Nabit wa Qaidar. Nabit dan Qaidar, tentunya 12 nama itu ikhwani afidakumullah menjadi 12 qabilah yang tersebar di negeri Hijaz, terkhusus di kota Makkah sampai detik ini. 12 dari apa? Anaknya Ismail menjadi 12 suku di negeri Hijaz, kembalinya ke 12 ini. Di antara yang paling tua adalah Nabit dan Qaidar. Dari Nabit inilah merupakan kakeknya Adnan, yang mana Adnan merupakan kakek keberapanya Nabi? Adnan merupakan kakek keberapanya Nabi? Kakek ke-20 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti jalurnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Adnan, dari Adnan menuju ke Nabit yang merupakan anaknya Ismail. Antara Adnan dan Nabit ini masih ada 6 ayah, tapi tidak diketahui namanya tanpa ada sebab yang jelas. Mungkin karena terlalu panjangnya masa. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita masuk kepada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.